Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 205.1. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat-alat jiwa yang luar biasa dan botol susu Sealet, maka kita akan dapat mengumpulkan pasukan yang tidak terdiri dari penguasa jiwa, tetapi mereka masih dapat menggunakan alat-alat jiwa, bukankah itu mimpi? Bahkan jika masa depan ini mahal, itu akan sia-sia. Jika pangeran dapat memiliki pasukan seperti itu, maka tidak akan ada kontes sama sekali untuk tahta. Singgasana akan secara praktis berada di sakunya, dan statusnya sendiri di kekaisaran akan naik ke tingkat lain. Dia akan meninggalkan bekas yang berat dalam sejarah yang akan diingat untuk selamanya. Qing Hongchen bersemangat ketika pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya, dan dia memaksa emosinya turun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Huo Yuhao, penemuanmu memang mengesankan, dan itu akan bermanfaat untuk pengembangan alat jiwa stasioner. Namun, Anda harus memahami bahwa ini adalah struktur yang relatif sederhana, dan masih perlu penyempurnaan dan peningkatan terus-menerus, sementara kami adalah orang-orang yang harus melakukan hal-hal ini sendiri. Karena itu, meskipun saya bersedia menawarkan sedikit untuk ini, itu tidak bisa terlalu keterlaluan. Sebutkan harga atau ketentuan yang dapat diterima semua orang, jika tidak, tidak ada yang tersisa untuk dinegosiasikan. Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Setelah 1 menit, dia tampak sedikit sedih ketika dia berkata, baiklah. Karena kamu sangat tulus, Hallmaster, maka aku akan memberitahumu garis bawahanku. Petik 2. Dia mengangkat tangan kirinya lagi ketika berbicara, dan dia menekan jari telunjuk di tangan kanannya. Dia meninggalkan jari tengah yang panjang dan lurus. Qing Hongchen menatap jari tengah yang melotot dan terdiam selama beberapa detik sebelum dia pulih. Dia marah ketika dia berteriak, enyahlah. Ekspresi Lin Jiayi sedikit hitam. Jika Jing Hongchen tidak ada di sini, dia mungkin akan melangkah maju untuk mengajar Huo Yuhao pelajaran sendiri. Huo Yuhao tampak seperti tidak merasakan kemarahan sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, bisnis seharusnya tidak merusak hubungan pribadi. Jangan marah, saya bahkan meninggalkan ini untuk Anda sebagai oleh-oleh. Dapatkah Anda melihat betapa murahnya saya? Perpisahan, kalau begitu. Anda baru saja menghancurkan hadiah tulus saya, dan Anda hanya memarahi saya. Saya telah memutuskan untuk menaikkan harga lagi ketiga alat jiwa kelas 9, dan itulah tawaran terakhir dan tidak bisa dinegosiasikan. Anda bisa tidur di situ. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan dengan gaya berjalan santai. Qing Hongchen ingin menghentikannya, tetapi dia terlalu bangga untuk membuka mulut. Dia menatap kotak hitam di tangannya, dan pikiran yang datang kepadanya sebelum ini muncul sekali lagi. Botol susu terhubung ke alat jiwa pengumpul energi, dan diaktifkan dengan mekanisme otomatis yang unik. Kekuatan jiwa yang tersimpan di botol susu kelas 4 mungkin akan cukup untuk menembakkan puluhan sinar jiwa. Di medan perang, panggil dia kembali. Qing Hongchen akhirnya bertanya pada Lin Jiayi, menderita. Hingga sekarang, Lin Jiayi masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, dia bisa melihat kesedihan dan kemarahan di wajah Jing Hongchen, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Hallmaster, kau terlalu baik dan memaafkan orang ini. Mengapa saya tidak pergi memberinya pelajaran? Petik 2. Aku sudah bilang untuk memanggilnya kembali. Bisakah kamu mengerti kata-kata sederhana? Qing Hongchen berteriak, dan sangat menakutkan Lin Jiayi sehingga dia segera pergi. Setelah 1 menit lagi, Huo Yuhao berdiri di depan Jing Hongchen lagi. Duduk. Qing Hongchen menunjuk ke kursi di depan mejanya sebelum dia berbalik ke Lin Jiayi dan berkata, tuangkan secangkir air untuknya, dan kemudian kamu bisa meninggalkan ruangan. Iya. Lin Jiayi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia menuangkan segelas air jernih untuk Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak menolak kali ini, dan dia duduk di depan Jing Hongchen. Dia mengambil gelas air dan melirik Lin Jiayi saat dia keluar ruangan sambil bertanya kepada Jing Hongchen, gelas air ini tidak diracuni, bukan, Hallmaster? Qing Hongchen kesulitan menahan kemarahannya, dan dia meletus sekali lagi. Kamu, dia hampir menamparkan wajah Huo Yuhao, dia benar-benar ingin membunuh pemuda ini.
Tidak, dia mempertimbangkan pentingnya mekanisme otomatis itu, dan akhirnya menahan diri dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya. Itu bagus, kalau begitu. Huo Yuhao tidak minum air, dan meletakkan gelas itu kembali di atas meja saat dia berbicara. Huo Yuhao tampak seperti masih tidak percaya padanya, dan wajah Jing Hongchen mulai memerah. Penjual selalu memulai dengan harga tinggi, tetapi pembeli akan selalu pergi di sisi bawah. Sebutkan harga yang bisa saya terima. Jing Hongchen berusaha untuk mengarahkan yang dia bisa. Dia tidak ingin terus terjerat dengan pria ini. Aku menyebutkan harganya, bukan. Saya ingin 3 alat jiwa kelas 9. Saya tidak bisa turun lebih rendah. Huo Yuhao menjulurkan 3 jari sekali lagi. Untuk beberapa alasan, Jing Hongchen merasa seolah-olah jari tengah Huo Yuhao sangat mencolok. Kamu tahu itu tidak mungkin, gumam Jing Hongchen dengan dingin, jika itu masalahnya, maka kamu bisa pergi. Oh, lalu mengapa Anda memanggil saya kembali? Kami sudah melalui ini beberapa kali. Huo Yuhao berdiri dan mulai berjalan keluar saat dia berbicara, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Kamu, Jing Hongchen bisa merasakan organnya meledak dengan amarah. Kembali, dia berteriak sekali lagi, menghentikan langkah Huo Yuhao. Hati Huo Yuhao tidak seburuk yang terlihat. Yang benar adalah bahwa dia mengagumi Jing Hongchen, dan dia mengagumi gurunya, penilaian Dewa Naga Douluo Elder Mu atas Jing Hongchen. Penatuamu menghargai Jing Hongchen, penatuamu mengatakan Jing Hongchen adalah karakter yang kejam, ambisius, dan tangguh, dan satu-satunya masalah adalah kekusutan dalam kepribadiannya. Kehormatan agak terlalu penting baginya, dan dia keras kepala dan mudah marah pada saat yang sama. Bagaimana seseorang bisa menilai sesuatu dengan tenang dan adil jika seseorang marah, dan itu berarti orang lain akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak, mengapa Huo Yuhao bermain kotor seperti ini tanpa alasan? 3 alat jiwa kelas 9 tidak mungkin. Saya akui bahwa inovasi Anda luar biasa, tetapi Anda harus memahami bahwa masalah yang baru saja saya tunjukkan juga benar. Bagaimana kalau saya sebutkan harga untuk Anda? 1 alat jiwa kelas 8, dan 5 juta koin jiwa emas. Bagaimana tentang itu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, itu adalah produk darah dan keringat saya, dan saya tidak bisa hanya menjualnya dengan harga serendah itu. Saya ingin alat jiwa kelas 9, alat jiwa kelas 8 tidak ada artinya. Petik 2. Tidak, alat jiwa kelas 9 secara strategis penting bagi Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana kita bisa begitu saja membagikannya? Petik 2. Huo Yuhao menepuk dada dan berkata, saya pikir itu tidak benar, Hallmaster. Ketika Anda berada di dalam paviliun Dewa Laut bertahun-tahun yang lalu, guru saya meminta satu untuk Anda, dan dia bahkan tidak memberikan imbalan apapun, dan Anda hanya mengambil satu tanpa banyak keraguan. Anda baru saja memberinya berkat Hongchen, dan saya masih mendapat manfaat darinya. Petik 2. Vena muncul di seluruh dahi Jing Hongchen. Bocah ini hanya ingin menyentuh tempat yang sakit, situasinya saat itu berbeda, dan dia mungkin tidak akan kembali dengan hidupnya jika dia tidak memberikan hadiah itu. Namun, dia dibuat terdiam oleh pernyataan Huo Yuhao, dan kemerahan wajahnya mulai berubah menjadi hijau dari semua pengekangan itu. Tidak berarti tidak, 2 alat jiwa kelas 8. Jing Hongchen menggeram, dan dia tiba-tiba berdiri dan meletakkan tangannya di atas meja, seolah dia akan melahapnya. Huo Yuhao memutuskan untuk berhenti berbicara, seolah-olah dia takut pada Jing Hongchen, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan penuh tekad. Apa yang kamu inginkan? Selain alat jiwa kelas 9, apalagi yang kamu inginkan? Jing Hongchen kembali ke tempat duduknya, dan amarahnya sedikit dingin. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, Hallmaster, kreativitas dan inovasi tidak ada harganya. Alat jiwa yang telah saya buat mungkin sederhana dan reot, tetapi saya percaya bahwa penemuan saya sangat berharga, dan itulah alasan mengapa saya menamakan harga yang begitu keterlaluan. Tenang, baiklah, saya tidak ingin alat jiwa kelas 9 lagi, dan saya tahu Anda benci berpisah dengan mereka. Apakah Anda pikir ini akan berhasil? Petik 2. Apa maksudmu aku benci berpisah dengan mereka? Saya tidak bisa begitu saja memberikannya. Jing Hongchen baru saja menenangkan diri, tetapi kemarahannya sudah mulai meletus lagi. Kamu juga bisa memberiku bahan untuk alat jiwa kelas 9 yang nilainya sama. Anda harus tahu bahwa Shrek Academy masih kekurangan bahan berharga dan eksotis. Huo Yuhao mencoba penyelidikan bijaksana lainnya. Jing Hongchen berpikir dalam hati bahwa orang ini akhirnya telah mengungkapkan rubahnya.
Ini pasti motif Anda yang sebenarnya, bukan? Apa yang kamu inginkan? Ching Hongchen menurunkan suaranya dan berkata, ada banyak jenis bahan eksotis yang berbeda, dan nilainya sulit diukur. Huo Yuhao berkata, saya hanya ingin beberapa hal, beritahu saya jika tidak apa-apa. 5.000 kilogram bronze Legle Gold, 5.000 kilogram Sky Spirit Silver, 1.000 keping kristal dunia bawah yang masing-masing panjangnya setidaknya 10 cm, dan 100 kilogram baja meteorik ekstraterestrial. Saya ingin 500 kilogram Star Moon Alloy yang dibuat secara otentik oleh Illustrious Virtue Hall. Saya juga menginginkan Sun Essence Gold yang luar biasa yang saya lihat di waktu yang lain, dan kemudian saya menginginkan 180 keping Silver Dragon Scale. Jangan bilang kamu tidak punya barang-barang ini. Saya telah melihat sejarah akademi, dan akademi telah berburu dan membunuh naga perak sebelumnya. Satu naga perak mungkin memiliki jutaan skala, dan aku hanya ingin 180, itu bahkan tidak 1%, jadi jangan pelit, tolong. Petik 2. Wajah Jing Hongchen berubah menjadi lebih gelap setelah setiap item yang terdaftar oleh Huo Yuhao. Wajahnya sekarang hitam dengan jejak hijau, dan bahkan hijau mengandung nuansa ungu. Dia benar-benar hampir meledak karena amarah dan amarah. Hal-hal yang diminta Huo Yuhao adalah semua logam langka dan eksotis terbaik. Beberapa permintaan terakhir terutama begitu, Sun Essence Gold dan Star Moon Alloy semua dianggap bahan yang sangat berharga dan tak ternilai, dan mereka semua digunakan untuk membangun susunan formasi alat jiwa kelas 9. Bahkan 1 kilogram sangat mahal, apalagi beberapa ratus kilogram. Apakah kamu mencoba untuk membersihkan gudang Illustrious Virtue Hall? Ching Hongchen berdiri lagi tanpa berpikir. Dia mengguncang kotak hitam yang telah diberikan Huo Yuhao sebelumnya dengan penuh semangat dan berkata, kamu ingin menukar benda pecah yang terbuat dari baja ini untuk banyak hal. Anda harus melamun. Bahkan orang-orang serakah dan serakah pun tidak seberani Anda. Ambil mainanmu dan keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dia melemparkan kotak hitam ke Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak pergi saat ini. Dia meraih kotak hitam dan tertawa, jangan marah, Hallmaster. Kami masih bisa membahas harganya. Selain itu, saya hanya meminta hal-hal yang setara nilainya dengan 3 alat jiwa kelas 9, dan saya bahkan belum menaikkan harganya meskipun Anda telah mengejek desain saya berkali-kali. Hal-hal ini mungkin setara dalam nilai total untuk 3 alat jiwa kelas 9. Aku tidak membohongi kamu. Petik 2. Siapa yang berjanji akan memberimu logam mulia yang nilainya setara dengan 3 alat jiwa kelas 9? Ching Hongchen memelototinya. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi sedih dan bersalah di wajahnya. Lalu kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Mana yang menurut Anda terlalu banyak? Bisakah kita menurunkan jumlah yang diminta? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 205.2. Ching Hongchen meraung, semuanya terlalu banyak dan itu 180 naga perak. Kami memburu naga perak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, bahan yang tersisa sangat berharga dan tak ternilai. Berapa banyak timbangan yang disimpan sampai hari ini? Saya bahkan tidak berpikir ada 100 naga tersisa. Bahkan saya tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya secara langsung. Bahkan aku harus mendapatkan izin keluarga kerajaan. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan datar, tapi Hallmaster, Anda mengendalikan Hall Virtues Virtue, dan otoritas Anda berada di bawah satu orang dan di atas semua orang. Bahkan Anda tidak bisa membuat keputusan ini. Saya tidak percaya itu. Saya tahu reputasi Silver Dragon Scale, dan itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Kita bisa mengambil 10% dari itu, tetapi Anda harus memberi saya 90%. Kita dapat mengurangi sedikit dari yang lain, saya pikir bahkan 50% tidak masalah. Petik 2. Mata Jing Hongchen berbinar dengan cahaya dingin saat dia menatap sikap Huo Yuhao yang tampaknya murah hati dan murah hati. Dia benar-benar ingin menggiling bajingan ini menjadi debu, tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan desain ini jika dia melakukannya. Selanjutnya, cucu-cucunya masih di Akademi Shrek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosinya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, kami akan mengurangi semua yang Anda inginkan hingga 10% dari penawaran asli, sedangkan Silver Dragon Scale tidak masuk dalam pertanyaan. Kemudian kita sepakat. Petik 2. Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tawar-menawarmu terlalu kejam. Siapa yang mencukur 90% dari awal? Tidak, kami dapat mengambil paling banyak 10%, dan saya pasti menginginkan Silver Dragon Scale. Anda bisa memberi saya 80 potong. Petik 2. Bajingan.
Apakah Anda pikir itu mudah bagi saya untuk menjelaskan aliran begitu banyak sumber daya? Petik 2. Tapi otoritasmu hanya di bawah satu orang dan di atas semua orang lain. Petik 2. Petik 2. 20%. Saya akan memberi Anda 5 keping Silver Dragon Scale, dan itulah yang paling bisa saya lakukan. Ini harga saya, jika Anda tidak menginginkannya, maka nyahlah. Jing Hongchen tidak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah akan menjadi gila jika dia terus berbelit-belit dengan orang ini. Huo Yuhao bertanya, buat itu 80%. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. 20%. Jing Hongchen meraung. Huo Yuhao berkata, kamu tidak terlalu baik. Bukankah kita berdua harus berkompromi, sampai kita menyelesaikan kesepakatan dengan 50%? Petik 2. Tersesat, tersesat. Enyahlah keluar dari sini. Jing Hongchen membanting telapak tangannya ke atas meja, dan meja kayu itu roboh ke tanah dengan ledakan. Huo Yuhao tercengang. Dia mengerutkan kening saat menatap Jing Hongchen, yang saat ini seperti gunung berapi meletus, dan dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Jing Hongchen bisa merasakan darahnya mengalir deras, dan dia hampir muntah darah. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sedikit kacau dan bingung juga. Ekspresi tak terbayangkan melintas di wajah Huo Yuhao. Dia melirik kotak hitam di tangannya saat dia keluar dari kantor Jing Hongchen, dan dia tidak tergesa-gesa atau bergegas sama sekali. Sejak awal, dia tahu bahwa negosiasinya dengan Jing Hongchen tidak akan berhasil pada percobaan pertama. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengambil waktunya, tetapi tidak ada banyak waktu yang tersisa. Dia kembali ke asrama sendirian, dan tidak ada yang datang memanggilnya kali ini. Sehari berlalu dengan cepat, dan program pertukaran Shrek Academy akhirnya berakhir. Demi formalitas, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon melakukan upacara perpisahan, dan Jing Hongchen sendiri hadir. Fan Yu memimpin grup dari Shrek Academy, sementara Huo Yuhao, He Kaitu, Ye Xiaosheng, dan siswa lainnya berdiri dalam satu file. Semua orang telah kembali ke seragam Shrek Academy, yang berarti mereka akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke sekolah mereka sendiri. Jing Hongchen berpidato yang penuh kehangatan selama upacara perpisahan ini. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia lupa betapa marahnya dia ketika dia bertemu dengan Huo Yuhao pada hari sebelumnya. Dia akan melirik Huo Yuhao dan tersenyum sesekali, seolah dia sangat senang dengannya. Huo Yuhao sedikit terkejut bahwa kedua temannya yang berwajah berani dan tidak tahu malu tidak muncul untuk mengirimnya pergi, dan itu membuatnya sedikit sedih. Pangeran ada di sini. Seseorang memanggil, dan suara denting zirah bisa terdengar ketika tentara berdatangan dari luar. Para prajurit ini mengenakan baju besi perak, dan mereka terlihat kekar dan tangguh. Semua orang mengenal mereka sekilas sebagai pengawal Kekaisaran Sun Moon Empire. Sekelompok tentara dengan baju besi ringan mengikuti di belakang tentara lapis baja perak. Mereka semua berusia lebih dari 30 tahun, dan tingkah laku mereka sangat serius. Ada sekitar 50 dari mereka, memberi atau menerima, tetapi mata siswa Akademi Shrek melebar sedikit begitu mereka muncul di tempat kejadian. Mereka adalah insinyur jiwa militer. Baju besi di tubuh mereka jelas baju zirah jiwa, dan peralatan mereka seragam dan sistemik, namun indah sekali, orang tidak akan pernah meragukan kekuatan perkelahian kekuatan tempur peleton ini. Putra mahkota Kekaisaran Bulan Matahari, Su Tianran, entah bagaimana menyombongkan diri saat dia berguling ke bidang besar Kekaisaran Sun Moon dengan sekelompok penjaga mengawalnya. Jing Hongchen buru-buru memimpin sekelompok guru dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul untuk menyambutnya. Yang mulia, Jing Hongchen membungkuk dengan hormat, sementara para guru lainnya jatuh berlutut. Su Tianran tersenyum tipis dan mengangguk ringan ke arah Jing Hongchen. Mata Jing Hongchen sedikit menyipit, dan dia mengangguk sebagai imbalan sebelum berjalan di belakang kursi roda Su Tianran dan mendorongnya ke lapangan dan di depan kelompok dari Akademi Shrek. Ada pandangan kaget di mata Fan Yu. Apa yang putra mahkota dari Kekaisaran Sun Moon coba lakukan, membawa sekelompok besar tentara. Biarkan saya memperkenalkan Anda, Guru Fan Yu, ini adalah pewaris Kekaisaran Sun Moon untuk tahta, putra mahkota. Salam, putra mahkota. Fan Yu membungkuk ringan. Dia bukan warga negara dari Kekaisaran Sun Moon, jadi dia secara alami tidak akan terlalu formal ketika dia memberi hormat. Su Tianran memberikan senyum hangat dan ramah dan berkata, mari kita lenyapkan formalitas, Guru Fan Yu. Saya sudah lama ingin mengunjungi akademi Anda, tapi sayang sekali saya belum bisa.
Saya akan melakukan kunjungan pribadi ketika saya mendapat kesempatan. Saya mendengar dari Hallmaster Hong Chen bahwa program pertukaran akademi Anda telah berakhir, jadi saya di sini atas nama Kekaisaran Sun Moon untuk mengirim semua orang pergi. Saya berharap bahwa Kekaisaran Sun Moon dan akademi Anda dapat memiliki lebih banyak program pertukaran, dan kami dapat menggunakan program ini untuk meningkatkan hubungan dan persahabatan kami. Petik 2. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Dia di sini untuk mengirim kita. Fan Yu bahkan lebih terkejut pada saat ini. Upacara perpisahan sudah berakhir, dan dia tidak ingin berlama-lama lagi, jadi dia berkata, "Terima kasih, Yang Mulia, dan terima kasih, Hallmaster, karena mengirim kami pergi. Sudah larut, dan aku akan pergi ke jalan dengan murid-muridku. Apakah Anda bepergian bersama kami, Hallmaster Hong Chen?" Petik 2. Siswa pertukaran dari kedua belah pihak akan berada di Maplelith City lagi, sama seperti mereka di awal, dan Jing Hongchen pasti akan mengikuti sendiri demi memastikan keselamatan mereka. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, "Aku akan mengirim semua orang sedikit lebih jauh, kalau begitu. Beri aku waktu sebentar, Guru Fan Yu, aku punya beberapa hal untuk disampaikan kepada putra mahkota." Petik 2. Baik, Fan Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Jing Hongchen, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Program pertukaran sudah lama, dan sekarang sudah berakhir, sementara Xiao Hongchen dan Meng Hongchen belum kembali. Dia tidak takut Jing Hongchen melakukan sesuatu pada mereka. Dia segera membawa para siswa ke satu sisi. Mata Huo Yuhao tertuju pada Jing Hongchen dan putra mahkota selama ini. Hanya dia yang bisa menebak apa tujuan pangeran mahkota secara pribadi mengirim mereka pergi. Jing Hongchen dan Su Tianran membisikkan beberapa kalimat satu sama lain, dan Jing Hongchen tampaknya mengambil sesuatu dari tangan Su Tianran. Su Tianran pergi sementara para pengawalnya mengawalnya, dan dia menyatakan kehangatannya dan salam kepada siswa Fan Yu dan Akademi Shrek sekali lagi sebelum dia pergi. Setidaknya dalam hal penampilan, orang akan dengan mudah memiliki kesan yang baik tentang putra mahkota ini. "Kemarilah, Huo Yuhao." Jing Hongchen melangkah maju dan melambai ke arah Huo Yuhao. "Kita mulai." Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia melirik Fan Yu untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja saat dia berjalan dengan cepat di depan Jing Hongchen. "Hallmaster." Dia tidak pernah kekurangan kesopanan atau kesopanan. Ada ekspresi rumit di mata Jing Hongchen saat dia menatap pemuda di depannya. 50%, seperti yang kamu katakan. 30 perak Dragon Scales, ini adalah yang paling bisa saya dapatkan, dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Jika menurut Anda harganya tepat, serahkan desain itu kepada saya. Petik 2. Dia menjangkau Huo Yuhao dengan tangan kanannya saat berbicara. Ada cincin Starlight Sapphire di tengah telapak tangannya, yang jauh lebih besar dari miliknya, sementara polanya juga lebih jelas. Cincin itu sendiri mungkin bernilai beberapa juta koin jiwa emas karena kelangkaannya. Huo Yuhao tidak mendorong batasnya, dan meletakkan cincin di jarinya ketika dia berkata, "Kesepakatan." Dia menyentuh 24 Moonlit Bridges-nya ketika dia berbicara dan mengambil sebuah kotak kecil sebelum dia menyerahkannya kepada Jing Hongchen. Jing Hongchen tidak berani ceroboh, dan dengan cepat membuka kotak itu untuk memeriksa. Ada gulungan kertas di dalamnya, dan gambar-gambar di atasnya sangat rumit dan rumit. Mata Jing Hongchen sangat kuat, dan dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah transaksi nyata dari satu melihat kertas. Konten mereka segera memberinya kejelasan dan pencerahan. "Saya akhirnya memilikinya." Baik Huo Yuhao dan Jing Hongchen memiliki perasaan yang sama persis di hati mereka. "Apakah kamu tidak ingin memverifikasi isinya?" Jing Hongchen menatap Huo Yuhao, merasa geli. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku percaya padamu. Jika Anda masih mencoba untuk menipu saya atau bermain-main dengan saya pada saat ini, maka Anda bukan Hallmaster dari Hall Virtue Virtue. Apakah saya benar?" Jing Hongchen mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak seperti itu kemarin? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya untuk meyakinkan putra mahkota untuk banyak sumber daya ini?" Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Tapi kamu meyakinkannya pada akhirnya, bukan? Di bawah satu orang, dan di atas semua orang." Petik 2. Jing Hongchen tertawa bersamanya, dan menepuk pundak Huo Yuhao. Dia menghela nafas dan berkata, "Seandainya saja kamu muridku. Ayo pergi, aku akan mengirim kalian pergi." Petik 2. Fan Yu dan He Kai Tu tidak tahu apa yang dikatakan Jing Hongchen kepada Huo Yuhao. Jing Hongchen memimpin beberapa guru dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan merilis alat jiwa tipe terbang mereka.
Mereka mengawal Huo Yuhao dan yang lainnya sementara semua orang melonjak ke langit dan terbang ke arah timur. Para siswa dari Akademi Shrek sangat bersemangat dan bersemangat saat mereka melakukan perjalanan. Mereka akhirnya kembali ke rumah ke Akademi Shrek. Kehati-hatian dan kewaspadaan yang mereka miliki di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak mudah, tetapi studi 2 tahun ini telah membukakan mereka pada konsep dan prinsip paling maju tentang penempaan alat jiwa. Setiap siswa mengambil banyak dari pengalaman ini, tetapi seberapa banyak mereka menyerap dan berapa banyak sebenarnya yang mereka pelajari bergantung pada upaya yang telah mereka lakukan. Soul Land 2 Chapter 205.3 Jing Hongchen tidak banyak bicara di jalan, dan dia hanya diam-diam menyalurkan alat jiwanya yang terbang. Huo Yuhao diam-diam memeriksa isi cincin Starlight Sapphire-nya. Dia hanya bisa menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai mempesona dan membingungkan. Yang benar adalah bahwa dia tidak mengira Jing Hongchen akan mengambil begitu banyak pada akhirnya. Mekanisme otomatis Suge Divine Crossbow itu bagus, tapi itu bahkan tidak bernilai bahkan 20% dari bahan berharga ini, dan Huo Yuhao cukup puas dengan menimbun sebelumnya. Jika Jing Hongchen tidak mencari dia hari ini, dia tetap akan mencari Jing Hongchen untuk menyetujui tawarannya. Dia tidak menyangka akan menerima kejutan yang menyenangkan. Namun, Huo Yuhao merasa sedikit waspada terhadap kemurahan hati Jing Hongchen. Setelah beberapa jam, Jing Hongchen membimbing mereka ke tempat yang telah disepakati kedua akademi sejak lama. Jing Hongchen membawa kelompok itu ke tanah. Orang-orang dari Akademi Shrek sudah ada di sana di sisi lain. Orang-orang yang maju untuk menyelesaikan pertukaran itu adalah Yan Shaoze dari Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, ditemani oleh Xian Liner dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Kedua dekan adalah individu yang terkenal, dan kehadiran mereka menunjukkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada pertukaran ini. Namun, hanya mereka berdua yang datang, yang lain di belakang mereka adalah siswa pertukaran dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka sudah tumbuh sebelum program pertukaran bahkan dimulai. Huo Yuhao, bagaimanapun, masih berada di masa remajanya. Saudara-saudara tampak lebih tenang dan stabil, tetapi mereka menatap Huo Yuhao begitu dia muncul. Huo Yuhao memasang senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak santai dan acuh seperti biasa. Kita bertemu lagi, Hal Master Hongchen. Yan Shaoze maju dengan senyum cerah di wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan Jing Hongchen, dia menatap lurus ke arah Huo Yuhao. Kerangka Huo Yuhao telah sedikit berubah, dan bahkan auranya sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi Yan Shaoze pasti tidak akan mengenali orang yang salah. Tingkah lakunya lebih menarik, dan matanya lebih polos dan tidak dramatis, dia telah banyak meningkat. Ekspresi Xian Liner jauh lebih hangat daripada Yan Shaoze. Dia mengerti kontribusi yang Huo Yuhao berikan pada Akademi Shrek selama 2 tahun ini jauh lebih baik daripada Yan Shaoze. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia mengandalkan sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk memajukan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek oleh lebih dari 1000 tahun penelitian. Jing Hongchen tidak akan pernah tahu bahwa Huo Yuhao telah memperhalus dan menyempurnakan cetak biru alat jiwa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon menggunakan kekuatan spiritualnya, dan telah menyerahkannya ke Departemen Alat Jiwa untuk penelitian dan pembuatan. Departemen Alat Jiwa telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir, dan Huo Yuhao bisa dianggap sebagai pahlawan Akademi Shrek. Salam, Dekan Yan. Pesona Anda sama seperti biasanya. Jing Hongchen tersenyum ketika dia melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Yan Shaoze dan Xian Liner. Kedua dekan yang licik semuanya tersenyum, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman terbaik. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, "Saya telah membawa cucu-cucu Anda kembali tanpa cedera, Hal Master. Mereka telah meningkat banyak selama 2 tahun terakhir. Mereka pekerja keras, dan keinginan mereka untuk belajar sangat mengesankan. Saya sangat puas, dan saya berharap kita dapat memiliki lebih banyak program pertukaran seperti ini di masa depan." Petik 2. Jing Hongchen terkekeh dan berkata, "Kita bisa membahas hal-hal ketika kita kembali, dan melihat apakah program pertukaran ini akan menjadi hal biasa. Jika ternyata baik-baik saja, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kedua akademi kami." Petik 2. Kalau begitu kita akan menunggu kabar baikmu. Yan Shaoze melepaskan tangan Jing Hongchen, dan mereka berdua saling menyapa dengan senyum di wajah mereka sebelum mereka memberi isyarat kepada siswa masing-masing. Fan Yu dengan cepat membawa Huo Yuhao dan yang lainnya di belakang kedua dekan. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, dan yang lainnya bertindak sama, dan semua orang berganti posisi.
Hanya para siswa yang benar-benar tahu apa yang telah mereka pelajari dan berapa banyak yang telah mereka ambil dari pertukaran selama lebih dari 2 tahun. Pada saat ini, program pertukaran akhirnya berakhir. Pamitan. Jing Hongchen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia menyapa kedua dekan sekali lagi sebelum dia melepaskan alat jiwa tipe terbang bersama dengan murid-muridnya, dan mereka semua melayang ke langit di atas kota dan jauh ke kejauhan. Mereka tidak takut menarik perhatian orang lain. Yan Shaoze menyaksikan mereka menghilang di cakrawala sebelum dia menarik pandangannya. Dia mensurvei para siswa yang baru saja menyelesaikan program pertukaran dan berkata, "Selamat datang di rumah, anak-anak." Itu hanya kalimat sederhana, tetapi para siswa dari Departemen Alat Jiwa bisa merasakan gelombang kehangatan di hati mereka, dan mata semua orang mulai membengkak dengan air mata. Iya, waktunya pulang. Guo Yuhao melangkah cepat di samping Yan Shaoze dan berbisik, "Aku punya beberapa hal untuk dikatakan, Din Yan." Dalam hal senioritas, mereka berdua adalah murid penatuamu, dan Guo Yuhao bahkan bisa dianggap sebagai adik lelaki juniornya. Selanjutnya, Guo Yuhao telah melalui begitu banyak kerja keras, dan telah memberikan begitu banyak darah dan keringat kepada akademi selama 2 tahun terakhir. Yan Shaoze sangat menyadari jumlah sumber daya berharga dan yang lainnya yang dikirim Guo Yuhao ke akademi Shrek. Bawa semua orang untuk makan di hotel di sebelah sana, Fan Yu. Kami tidak terburu-buru seperti Jing Hongchen, dan kami bisa mencapai jalan setelah semua orang makan. Petik 2. Baik, Fan Yu sekarang adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia juga anggota Paviliun Dewa Laut. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah semua orang pergi, dan hanya Yan Shaoze dan Xian Liner yang tersisa, Yan Shaoze berkata dengan ramah, "Kamu bisa bicara sekarang, Yu Hao." Undulasi spiritual yang lembut muncul, dan Yan Shaoze tidak terlihat melakukan apapun sebagai lapisan kekuatan spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang yang menyelimuti mereka bertiga. Bahkan jika seseorang tepat di samping mereka, orang itu tidak akan dapat mendengar diskusi mereka. Bagaimanapun, dia adalah Douluo Transcendent. Guo Yuhao adalah guru jiwa tipe spiritual, dan tahu bahwa ia bahkan tidak bisa memanipulasi kekuatan spiritualnya setepat yang bisa dilakukan oleh Dekan Yan. Din Yan, Din Xian, seperti ini, saya pikir Hall Virtue Hall mungkin menyembunyikan beberapa niat jahat terhadap kita, dan mereka mungkin menyerang kita dalam perjalanan kembali. Oh, apakah Jing Hongchen tidak memiliki rasa malu sama sekali? Xian Liner bertanya dengan ragu. Guo Yuhao berkata, dia memiliki terlalu banyak kebanggaan. Saya menjual kepadanya desain dalam perjalanan kembali dan meminta harga selangit. Saya mengutip banyak logam mulia kepadanya, dan dia tampak sangat tidak rela saat itu. Namun, dia masih setuju sebelum kami pergi, dan kami tidak bernegosiasi lebih lanjut. Saya pikir dia mungkin ingin menyergap saya dalam perjalanan kembali untuk mengambil barang-barang itu kembali. Petik 2. Yan Shaoze bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak logam mulia yang Anda peras darinya, tepatnya. Dia adalah Hallmaster Hall kebajikan termasyur, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemurahan hati. Plus, desain yang kamu jual padanya, kan? Petik 2. Guo Yuhao terkekeh dan membisikkan sesuatu, dan ekspresi Yan Shaoze dan Xian Liner langsung menjadi aneh. Yan Shaoze memaksa diri untuk tertawa dan berkata, "Kamu menjadi semakin jahat, anak muda. Bagaimana jika Anda membuatnya sangat marah sehingga dia memutuskan untuk menindaklanjutinya? Ayo, mari kita lihat hasil panenmu." Petik 2. Guo Yuhao mengeluarkan cincin Starlight Sapphire di jarinya. Dia tidak memberikannya pada Yan Shaoze, tetapi memberikannya kepada Xian Liner sebagai gantinya. Xian Liner akhirnya lebih akrab dengan logam mulia yang digunakan untuk menempa alat jiwa. Xian Liner mengambil cincin itu dan memindai sekilas isinya dengan kekuatan rohaninya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan dia menatap Guo Yuhao dengan mata yang tidak percaya. "Kamu tidak mengosongkan gudang rahasia Aula Virtues, kan, Yuhao? Ini terlalu banyak. Ya Tuhan, nilai barang-barang ini hampir tidak dapat dihitung dengan uang. Tidak heran Anda berpikir mereka ingin menyerang Anda. Jika saya berada di ujung lain dari kesepakatan, bahkan saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan terhadap Anda." Petik 2. Izinkan aku melihat. Yan Shaoze mengambil cincin itu dari tangan Xian Liner. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang logam mulia, dia masih memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal tertentu. Dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin, dan bisa segera merasakan gelombang energi yang padat dan volume cahaya yang luar biasa. Sudah selesai dilakukan dengan baik.
Yan Shaoze mengembalikan cincin itu kepada Huo Yuhao, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Aku tidak sabar untuk mencari tahu bagaimana wajah Hallmaster akan terlihat begitu dia menggunakan desainmu untuk membuat benda. Hahaha. Xian Liner membentak, berhentilah tertawa. Saat ini, yang terpenting adalah memastikan anak-anak pulang dengan selamat. Tidak apa-apa jika Jing Hongchen tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu dia melakukannya, maka itu akan menjadi serangan berat, dan operasi yang hanya akan dia lakukan jika dia yakin akan sukses. Pada saat itu, targetnya mungkin bukan hanya Yu Hao, mungkin termasuk kita berdua. Dia mungkin memastikan bahwa kita tidak pernah kembali ke Akademi Shrek. Itu akan menjadi kabar baik bagi Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Yan Shaoze tersenyum polos dan berkata, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, masih harus dilihat. Apa saran Anda, Yu Hao? Petik 2. Seseorang dengan status Yan Shaoze dari akademi lain tidak akan pernah mencari pendapat siswa seperti ini. Cara pertanyaannya diungkapkan secara praktis berarti Huo Yuhao telah diangkat ke status yang hampir sama dengan dirinya. Dia mencoba untuk meminta pendapat Huo Yuhao, dan ini bukan hanya sekedar mengajukan pertanyaan. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, saya pikir kita harus berpisah. Saya target mereka, dan kalian berdua mungkin juga target mereka. Ini berarti bahwa semua yang mereka lakukan akan ditargetkan pada kita, tetapi mereka harus melenyapkan kita dengan satu serangan, jadi aku ragu mereka akan berpisah. Pada akhirnya, yang lain tidak terlalu berarti bagi mereka. Jika kita berpisah, pesta kita akan memiliki 3 orang dan kita akan lebih mobile daripada sebelumnya. Jika kita bepergian dengan siswa lain, kita harus mewaspadai mereka dan melindungi mereka, yang mungkin menempatkan kita dalam bahaya yang lebih besar. Petik 2. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti idemu. Kami menyadari semua yang telah Anda lakukan untuk Akademi, Yu Hao. Xian Liner mengangkat ini ke Paviliun Dewa Laut, dan para tetua telah menyetujui untuk memberi Anda tempat duduk di Paviliun Dewa Laut. Meskipun kamu hanya akan memiliki kursi terakhir, kamu adalah anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut dalam sejarah. Petik 2. Huo Yuhao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi akan memberikan kemuliaan padanya. Din Yan, aku. Yan Shaoze menepuk pundaknya dan berkata, kamu bisa memanggilku kakak senior mulai sekarang. Kita tidak bisa mencampur adukan hierarki, jika tidak, semangat guru kita di akhirat tidak akan memaafkanku. Pasti melelahkan dan melelahkan bagi Anda selama 2 tahun terakhir. Petik 2. Artikel